memberikan pitutur, kalau kata orang Jawa, adalah orang-orang yang memang omongannya sesuai dengan perilakunya, dan kami jauh dari itu semua. Tapi prinsip niat kami hanya satu, sowan datang panjenengan Yai, semoga silaturahim bainana menika mustamirah daimah. Mugi-mugi dados silaturahim ingkang makbulah masmuah indallah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun, saya cilik-cilik ini masih family dengan beliau. Ya, walaupun kita ini enggak ada wajah-wajah kiainya, tapi masih family. Saya tadi itu agak kecewa dengan teman yang nganterin saya ke sini, karena ternyata di mobil saya itu enggak ada jas. Ya, saya tanya, saya punya jas enggak? Enggak ada, terus adanya jaket. Oh jangan, ini gontor. Gontor ini. Ini gontor. Gontor itu adalah pioner santri-santri yang penuh kedisiplinan, penuh kerapian, penuh kecakapan. Gontor itu. Makanya saya agak kecewa tadi, kenapa saya nggak dibawakan jas. Langsung saya buat aturan, saya kemana saja tolong jasnya dimasukkan ya. Walaupun saya hanya mau main, tolong jasnya dimasukkan. Ternyata adanya jaket ya, karena memang biasanya saya nggak ngaji ya, main ya. Bawanya jas. Bahkan tadi saya lihat foto saya di atas itu juga pakai jaket. Memang saya belum bisa kalau kayak santri-santri gontor yang rapi, yang kemudian cakep, tegas, luas, terhina. Saya tadi lihat ketika santri-santri diutus cepat bergerak, tanggap. Terus saya lihat teman saya sendiri santri pelosok kok melas. Langsung agak tambah kecil hati saya. Kok gitu ya. Saya matur tadi bahwa saya ini suka dengan penampilan teman-teman gontor, itu suka karena memang saya dari dulu itu mengikuti mazhabnya Imam Malik terkait masalah pakaian, terkait masalah cara kita berpenampilan, artinya kita para santri. Imam Malik mengatakan, ini la uhibbu li ahadin an'amallahu alaihi illa ayyura asaru nikmatihi alaihi khususan ahlul ilmi. Saya ini sangat gak suka terhadap siapapun yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian nikmat tadi itu tidak nampak, nikmat tadi itu tidak ia tampilkan, terutama para santri, terutama ahlul ilmi, khususan ahlul ilmi. Fayambaghi lahum ayyudhiru muru'atahum fi siyabihim. Harusnya santri-santri itu menampilkan bukti besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu minimal di penampilannya, minimal di pakaiannya. Maka mohon maaf, saya itu tidak punya pakaian murah. Bukan faktor apa-apa, bukan karena saya itu banyak uang atau apa, enggak. Memang saya mengikuti dawuhnya Imam Malik, ijlalan lil ilmi, karena untuk menghargai betapa sulitnya matlaah kita, betapa sulitnya kita belajar, betapa pentingnya kita semua ini kemudian dianggap memiliki kepantasan untuk mewarnai kehidupan masyarakat di tengah-tengah kita. Wa tawadhu fit tuqa wad din la fil libas. Wa tawadhu fit tuqa wad din la fil libas. Bahwa kalau mau ngomong rendah hati, sederhana, itu ukurannya adalah keilmuan dan kekuatan agama kita, kekuatan keilmuan kita, kekuatan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak ngurusi babagan penampilan. Artinya penampilan yang ditampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada dalam benak kita. Tapi pondok gontor memang tadi sudah saya matur di dalam bahwa gontor itu kurang begitu diterima oleh halayak NU kolot kayak begini-begini nih.
Karena Gontor itu tertib, Gontor itu disiplin, Gontor itu rapi. Orang NU itu kalau dapat undangan jam 8 kok datangnya jam 8 kurang 10, itu jangankan tamu, panik, panitianya saja belum hadir. Iya, orang NU itu kalau ada acara undangannya tertulis jam 19.30 misalnya begitu, kok jenengan datang ke sana setengah 8 persis, dipastikan panitianya saja belum ada itu. Pantasnya kalau jadi orang NU itu kalau undangannya jam 20 maka datangnya setengah 10. Nah itu Gontor nggak cocok sama sekali, karena Gontor itu kami lihat sangat menghargai waktu, merasa bahwa waktu itu adalah sesuatu yang benar-benar al-waktu kasayf, al-waktu asmanu minadz zahab, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih kembali. Dan itu sama sekali bukan NU, mohon maaf ya, mohon maaf itu sama sekali bukan NU. NU itu pripun ya, NU ini kata sekolah-sekolahnya tadi gitu ya, bukan jelas gitu ya, bukan jelas gitu ya. Jadi undangannya jam 8:30, berangkat saya ya 8:30. Sadarnya 8:30. Masya Allah, tapi Alhamdulillah sekali lagi moga-moga menjadi silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga baru ngerti ketika kami sowan ke Romo Kiai Hasan bahwa nanti kita akan adakan acara ini di pondok kami, Pondok Al-Mawaddah, itu pondok khusus Banat. Wah, Pondok Putri. Saya mikir, saya berangkat dari Pondok Putri ke Pondok Putri. Terus saya akhirnya cerita bahwa seringkali teman-teman putri itu mohon maaf dianggap sebelah mata oleh banyak pihak, bahwa mereka tidak dianggap penting untuk kesuksesan sebuah ma'had. Saya yakin bahwa Pondok Gontor dengan segala kebesarannya itu yang paling terkenal kan yang Trimurti, Romo Kiai Sahal, Romo Kiai Fanani, Romo Kiai Zakasi, tanpa pernah menyebutkan betapa pentingnya pendamping-pendamping beliau, tanpa menyebutkan simbah nyai yang selalu berjuang membersamai beliau-beliau. Akhirnya kami beranikan bercerita bahwa di Pondok Peloso itu memang muasisnya kakek kami Romo Kiai Jazuli. Pondok kami itu didirikan ya masih baru-baru saja tahun 1925, yang insya Allah tahun depan ini akan ulang tahun ke 100. Nah, sedikit lebih tua kami ya. Itu oleh kakek kami. Kadang-kadang teman-teman kurang bercerita bahwa dalam kesuksesan ma'had itu ada sosok Mbah Nyai Jazuli yang juga sangat luar biasa pentingnya. Akhirnya tadi beliau menceritakan bahwa wah, ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun, bahwa dulu orang tua beliau Romo Kiai Sahal Allah yarham itu meninggal, kemudian pondok diteruskan oleh si Mbah Nyai Sahal, dan pada akhirnya lahirlah Al-Muqaddasah, lahirlah Al-Mawaddah. Bagi teman-teman santri putri, ini merupakan satu uswah, merupakan satu sanad bagi panjenengan semua, bahwa jenengan walaupun putri jangan sekali-kali kemudian kendor secara himmah. Santri itu selain dia dituntut untuk kemudian izdiyadil ilm, bagaimana setiap harinya dia itu kemudian selalu meningkatkan kualitas keilmuannya, sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu yawmin la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, bahwa kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diberi uswah oleh Kanjeng Nabi, betapa sekelas Kanjeng Nabi yang super sempurna sebagai seorang manusia, super istimewa sebagai seorang manusia, beliau selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas keilmuannya yang kira-kira mampu menambah ketakwaannya, kedekatannya, kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita para umatnya. Bahkan beliau mengatakan, kalau ada hari di mana saya tidak meningkat secara keilmuan yang mampu membuat saya lebih dekat dengan Allah, maka kayaknya saya tidak diberi berkah akan terbitnya matahari di hari itu. Lah, selain itu, santri itu juga dituntut untuk kemudian istiqamah. Selain istiqamah, artinya selalu mempertahankan kesantriannya dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Dia, seorang santri, harus selalu menampilkan kesantriannya. Karakter kesantriannya tidak boleh luntur ketika dia di bawah, ketika dia dalam kondisi wajar-wajar saja, ataupun ketika dia dalam kondisi yang sangat istimewa, mungkin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karakter seorang santri harus tetap bertahan. Kemudian santri juga dituntut untuk memiliki himmah yang luar biasa, memiliki cita-cita yang luar biasa. Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, alika bima'alil umur wattaqi radailaha wa mastafa minha. Kita semua para santri harus selalu memiliki harapan-harapan yang luar biasa istimewa. Jangan sampai kemudian cita-cita kita hanya cita-cita yang bersifat rendahan, hanya yang penting saya pokoknya mondok, saya diutus orang tua saya mondok, tanpa keseriusan, tanpa kemauan, tanpa perjuangan di sana. Harus bahwa jenengan-jenengan yang hari ini mondok di Al-Mawaddah lil Banat ini, moga-moga mampu menjadi penerus simbah nyai Sahal di masa-masa yang akan datang. Allahumma amin. Nih, memang begitu itu. Masya Allah. Ya, bagi panjenengan-panjenengan hadirin, ya, saya itu kemarin sempat matur ya, bahwa kebetulan kan Oktober ini kan Pak Jokowi sempat memberi hadiah kepada kita semua, ada tanggal yang dikhususkan untuk para santri yang disebut dengan istilah Hari Santri di tanggal 22 Oktober itu. Saya matur bahwa santri itu sebetulnya sama sekali bukan masalah kebanggaan atau slogan, tapi santri itu murni kewajiban. Menjadi santri artinya memiliki guru yang menuntun kita untuk kemudian melakukan ibadah ubudiyah secara tepat dan benar. Itu adalah sebuah keharusan bagi kita semua. Thalabul ilmi itu kan fardhu ala kulli muslim, ala kulli muslim. Pokok awamu Islam berarti awamu wajib nyantri. Maka santri itu mohon maaf sama sekali bukan slogan, tapi memang kewajiban. Ta'allamu ala ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahsa anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah. Bahwa masing-masing dari kita semua ini memang harus terus mencoba untuk berkesempatan ngaji kapanpun, sampai kapanpun, karena ngaji itu minal mahdi ilal lahdi, nggak ada endingnya. Makanya kalau ada haflah-haflah, ada tasyakuran-tasyakuran, kemudian yang dihaflahi atau ditasyakuri, kemudian merasa bahwa ini adalah ending dari belajarnya dia sebagai seorang santri, mohon maaf, itu kalau dalam bahasa asingnya namanya pekok. Ya, gitu. Karena ngaji itu sesulit itu, dan Masya Allah, ngaji itu angel tenang. Ngaji ini itu angel tenang, dan luar biasa luasnya. Nggak boleh kita itu nggak ngaji, nggak boleh. Dan Quran yang menjadi acuan kita, yang tadi saya sempat dipameri oleh beliau betapa luar biasanya taksisan beliau yang namanya Al-Muqaddasah, yang memang fokus di bidang Al-Quran, merupakan satu kitab suci mukjizah yang mustamirah daimah,
ila yaumil qiyamah yang super sulit, sumber semua keilmuan yang super sulit, yang kemudian perlu banyak alat untuk kemudian memahami itu. Dan Gontor dari awal mencoba untuk kemudian membuat ini mudah diterima oleh awam. Itu yang saya pahami ya, itu yang kami pahami dari luar. Jadi ya itu hanya sebatas penglihatan kami dari luar. Karena kami ini kalau mau masuk Gontor bingung, saking besarnya Gontor, sebetulnya pintu utamanya itu mana? Sebetulnya ini kalau mau masuk, kalau bahasa ini jenengan dayo itu lewatnya mana? Saking gede nih, desane tok wis wedhis langsung koyok pondok kabeh. Aku khawatir kadung mlebu ternyata bakul cilok. Lagi karena ketika kita masuk gerbang itu kayaknya warnanya, suasananya sudah pondok semua, sudah ma'had semua, luar biasa. Moga-moga menjadi ma'had yang amiron ma'muro mustamiro min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Dan yang paling penting, moga-moga Pondok Gontor masih terus mampu melahirkan generasi-generasi penerus perjuangan para masyayikh yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa kita tercinta ini. Tadi saya katakan bahwa ngaji itu jenengan mau ngaji saja. Misalnya kayak malam ini jenengan mau datang saja untuk kemudian ngaji dengan Romo Kiai Sahal. Ini sudah satu bukti bahwa ada keinginan panjenengan untuk membangun rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bergerak dari rumah ke sini saja, itu merupakan satu ibadah. Apalagi jenengan mau membahas tentang keilmuan, mudzakarah. Itu sudah setara dengan panjenengan membaca tasbih yang pahalanya sungguh luar biasa. Apalagi kalau mohon maaf jenengan mau ikut Basul Masail kayak Romo Kiai Hanif ini Kiai Jalen ini kan ahli Basul Masail ya, ahli Basul Masail. Perjalanan beliau untuk Basul Masail itu sudah fi hukmil jihad. Bahkan hanya sekedar ngaji saja. Kalau di kitab-kitab kita dikatakan man ra'a annal hudul talabil ilmi falaysa bi jihad faqad naqasa ra'yuhu wa aqluh. Siapapun di antara kita yang punya anggapan bahwa mondok, nyantri, ngaji, sekolah itu bukan bagian daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, itu di otaknya mesti ada masalah. Iku coro awake dhewe istilahnya uteke gak patek genep. Siapapun yang punya anggapan bahwa orang nyantri, orang mondok, orang belajar tidak merupakan mujahidin fisabilillah, maka otaknya bermasalah, maka dia kurang minum obat. Jadi lah bagi jenengan-jenengan yang kebetulan jenengan kok tidak berkesempatan mondok. Tidak semua orang itu kemudian punya kesempatan mondok. Kados kula misalnya, kula niku ngaji kula namung bapak kula. Ngaji kula niku namung dateng bapak kalih ngaji alfiah teng niki lho. Kula niku ngaji alfiah teng Pak Hanif niki, kula ngaji Quran teng Pak Hafid niki, Ponorogo kabeh. Jadi kula niku hasil cetakane wong Ponorogo. Kira-kira begitu. Mau cerita apa sampai lali mau tepuk tangan nih loh. Aku memberi perasaan malah kayak artis dangdut. Saya ini tidak berkesempatan mondok dalam arti mondok yang cukup lama, cukup dalam, tidak. Karena bapak saya itu hanya ngutus saya tabarukan itu pun saya sudah agak besar. Atau saya dalam sampun rati pun lulus wonten ploso nembe dipun putus tabarukan. Kalau mondok serius tidak. Karena apa? Karena bapak kula ngertos saya ini bahaya kalau dipondokkan ya. Karena kesempatan saya untuk bangkong itu ya di pondok ya. Kan kalau saya mondok begitu biasanya kiainya agak sungkan ya.
mau dibangunkan kok ingat kalau saya anaknya bapak gitu loh. Jadi kiainya pun sungkan kalau saya bolos ya dibiari karena anaknya yai ya. Jadi saya nggak boleh sama bapak saya untuk mondok, kamu ngaji dulu sama saya, ngaji saja sama saya, karena satu-satunya yang saya takut ya bapak itu. Jadi kalau mondok di mana-mana saya selalu bahagia. Bedanya saya dengan teman-teman kalau mau dipondokkan sulit. Saya kalau diberangkatkan mondok sama bapak langsung siap-siap. Karena ini adalah momentum di mana saya bisa istirahat panjang. Wah, dan saya tahu wa talabahu ibadah. Berangkat saja. Talabul ilmi itu apa? As-sa'yu lil ilmi bi iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Ketika kita mau bergerak dari rumah untuk kemudian mencoba menuntut ilmu dengan segala macam alasan dan tujuannya dari segala macam tempat dan budayanya, itu namanya thalabul ilmi. Dan saya pikir pokok mondok tua nggih pun lumayan ya, pun dianggap ibadah. Maksud kula ngoten lho. Ya walaupun tolol ya. Loh, artinya ya jangan kamu kira terus kemudian apa yang dicapai oleh beliau-beliau yang tadi kita sebutkan, para guru-guru kita, itu adalah hasil tidak tidur di pondok. Jangan kemudian kamu mendengarkan omongan saya, oh berarti mulai besok saya di gontor tak tidur saja. Wah, iya kamu tetap santri, tapi santri tolol, paham gak? Iya, artinya ya tidak bisa. Artinya harus ada keseriusan di sana. Tidak bisa nggak serius, nggak bisa. Bijaddin la bijiddin kullu majdi wa hal jaddun bila jiddin bimujdi. Bijaddin la bijiddin. Oke, memang keberhasilan kita, kesuksesan kita itu murni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma permasalahannya, bisa nggak kamu temukan ada orang super alim, ada orang super sukses, super kaya tanpa kemudian dia kerja keras? Ya memang semuanya itu adalah tulisan garis tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian kita tidak bergerak untuk berusaha, ya tolol, pasti itu. Beliau tadi bercerita bahwa cabang-cabang pondok-pondok yang baru, misalnya Al-Muqaddasah, Al-Mawaddah, sudah mulai beliau serahkan, mulai beliau bebankan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada keponakan-keponakan. Mohon maaf, sehebat apapun Kiai Hasan, tapi kalau putra-putra beliau, putri-putri beliau, keponakan beliau tidak pernah ngaji, tidak pernah berjuang sebagaimana yang diperjuangkan Kiai Hasan, ya mohon maaf, nasibnya Al-Muqaddasah ya tinggal menunggu waktu. Artinya bahwa di sini harus ada perjuangan yang memang harus kita lakukan. Nah, bagi kita-kita yang kebetulan, bagi jenengan-jenengan yang kebetulan kurang berkesempatan mondok, maka ya kata Al-Imam Abi Darda, kalau bisa sih tetap berusaha untuk ngaji, semampunya. Kalau memang fa'in ajastum fa'ahibbu ahla, kalau memang jenengan tidak berkesempatan untuk ngaji, minimal belajarlah mencintai orang-orang yang sedang ngaji atau ahli ngaji. Fa'ilam tuhibbuhum, kalau memang jenengan super sial ternyata mencintai Kiai Hasan saja jenengan nggak bisa, ya fala tubghiduhum, jangan diganggu, jangan dimusuhi. Kadang-kadang kita ini ngaji tidak, suka sama orang ahli ngaji tidak, bahkan kemudian kita ini dengan sangat bodohnya, dengan sangat sembrononya, berani-beraninya membenci orang-orang ahli ngaji, orang-orang yang berjuang di jalur pengajian. Padahal kata kakek kami, afdhalud turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Cara paling efektif untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ya dengan at-ta'lim, dengan belajar, kemudian mencoba untuk mengajar. Beliau dengan sangat bangga, beliau dengan sangat mantap ketika mengenalkan kami terhadap para asatidz, terhadap para ustadzat. Beliau luar biasa tadi. Kami bahkan tadi diprovokasi oleh beliau, diprovokasi oleh beliau. Kita ini sebagai santri harus mantap, harus yakin, harus bangga. Apa jadinya Indonesia tanpa pesantren?
Maka penting sekali kita sebagai para santri menunjukkan karakter kita sebagai para santri. Nih, artinya begini ya, mohon maaf, Rasulullah mengatakan bahwa an-nas alimun wa muta'allimun wal baqi hamaj, wal baqi hamaj, bahwa manusia sesungguhnya itu sebetulnya hanya ada dua: cendekiawan, ilmuwan, orang-orang yang berkualitas secara keilmuan, dan kemudian orang yang mau belajar. Selain kedua kelompok tadi, wis ora pinter, ora gelem belajar, itu hamaj. Hamaj itu ada yang mengartikan hamaj itu adalah ayradhailun nas, artinya ya orang-orang yang nggak perlu kita iktibar perilakunya, omongannya, nggak penting itu semua. Tapi sebetulnya hamaj itu kalau dalam kamus, hamaj itu adalah dzubab yasqutu ala wajhil hamir wal ba'ir, lalat yang kemudian sering mencolok ya apa bahasa Indonesia nih, lali aku, menghinggap mohon maaf ya menurut lenggah itu yang desa loh ya, tapi ngibatin desa mereka aslinya. Lalat-lalat yang menghinggapi wajah-wajah atau muka-muka sapi, kerbau, kambing, nah itu hamaj. Artinya sama sekali nggak muktabar. Persis dawuhnya Sayyidina Ali, an-nas salas, manusia itu ada tiga. Manusia itu ada tiga kelompok: alimun rabbaniyun, orang alim yang selalu siap untuk meningkatkan kualitas keilmuannya, di samping itu selalu siap untuk mencoba meneruskan apa yang ia ketahui kepada juniornya, kepada adik-adiknya. Jadi jenengan para santriwati Al-Mawaddah, misalnya jenengan di sini sudah 2-3 tahun atau bahkan lebih, maka jenengan harus mulai siap untuk kemudian selain menjadi uswah, jenengan juga harus siap menjadi pengajar bagi adik-adik di generasi berikutnya. Itu alimun rabbaniyun. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah. Muta'allimun tapi ala sabilin najah. Kan gini masalahnya, seorang santri itu harus selalu punya perasaan bahwa dia selalu masih bodoh dan harus selalu pengen tambah pintar. Santri ala sabilin najah adalah jahilun tapi sing yadri annahu la yadri. Jahil memang masih bodoh tapi sadar betul kalau dia masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kesadaran ini penting. Itu yang disebut dengan jahil al-basit, ya Pak ya. Jahil al-basit, artinya orang bodoh yang masih bisa diselamatkan. Kalau bahasanya Imam Ghazali, rajulun yadri annahu la yadri, ini namanya mustarsidun fa'arsyidun. Ini adalah orang yang siap untuk kemudian diarahkan, ditingkatkan, di-upgrade. Yang paling bahaya itu kalau ada santri kemudian jahilnya nggak basit tapi jahilnya muwakkaf, jahil yang tersusun rapi, jahil yang ya sejahil-jahilnya jahil. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Kalau yang pertama kan la yadri tapi yadri annahu la yadri. Kalau ini memang la yadri, dia tidak tahu apa-apa, tapi wa la yadri annahu la yadri, dia merasa serba tahu. Makanya Imam Ghazali mengingatkan, lau sakata man la yadri laqallal khilaf bainal khalqi. Yang membuat gaduh situasi hari ini itu sebetulnya sepele, karena yang nggak tahu apa-apa itu lebih banyak bicara daripada yang banyak tahu. Loh, iya, mohon maaf ini, jenengan ibu-ibu pernah lihat infotainment nggak? Berita-berita artis itu loh, jenengan sadar nggak kalau di media-media sosial ataupun di televisi atau dimanapun, misalnya ada kasus perceraian, itu yang paling banyak bicara netizen apa yang menjalani perkawinan dan kemudian berpisah. Apakah kemudian dia lebih tahu daripada yang melakoni lakon itu atau menjalani kasus itu? Saya takut nggak sadar nek ono masalah neng tanggamu
iku sing akeh cangkeme sing duwe omah apa tanggane. Nah ngono lho maksud ngono. Aku bingung aku ya nek. Aku bingung jelasnya. Sampeyan kata apa teh paham kamu nggih. Sumpono kowe. Nah, gitu. Tetap ya. Tapi kula niku pancen turunane wong Ponorogo lho nggih. Nggih. Kok lagi gitu kan kula niku kan nggih asli juriyah yang Ponorogo dadi kok pantes aku cara nyalon bupati nang kene. Nggih. Roto. Tapi mesti gak oleh Mbak Hasan. Oke. Jadi begitu. Jadi jenengan-jenengan itu harus menjadi muta'allimun ala sabilin najah. Memang kita masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi selalu siap untuk mengupgrade diri. Selalu sadar bahwa luasnya keilmuan dan sempitnya kesempatan. Ilmunya sangat banyak, tapi kesempatan kita ini sangat sedikit. Apalagi mohon maaf putri. Putri itu kalau ada santri banin usianya 25 atau bahkan 30 masih mondok, itu aman-aman saja. Tapi kalau ada santri putri usianya 25 dan tetap menjadi santri putri, belum meningkat menjadi ustadzah, belum menikah, muskilah. Artinya kesempatan. Jadi gini, mohon maaf santri Al-Mawaddah, kalau misalnya dibanin, misalnya menghafal itu sehari 10, maka tolong di Al-Mawaddah dinaikkan 20 karena kita butuh akselerasi. Ya karena minimnya kesempatan tadi. Dan saya matur bahwa tadi matur saya ke beliau Romo Kiai Hasan bahwa jenengan ini adalah penentu masa depan bangsa kita tercinta ini. Ini petuah-petuah mengatakan salahatin nisa nih, salahatil bilad. Tapi wa idza fasadat nih, fasadatil bilad. Al-ummu madrasatun in a'dadaha a'dadta syi'ban tayyibal a'raq. Jenengan-jenengan ini mbak-mbak apa namanya santri Al-Mawaddah yang tanpa ar-rahmah lah ya karena tadi tidak diambil dari mawaddah wa rahmah tapi ilal mawaddah fil qurba. Jenengan ini adalah calon sekolahan pertama, madrasah pertama bagi anak-anak panjenengan semua. Kalau jenengan penuh dengan keilmuan, penuh dengan kualitas, niscaya akan lahir dari rahim panjenengan generasi bangsa yang sangat berkualitas dan istimewa. Makanya kita sering dengar syair wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakih. Air disebut air bersih ketika tempatnya bersih. Komunitas, kaum, negara istimewa kalau rahim-rahim itu terjaga dengan baik. Al-manakih itu adalah tempat atau wadahnya anak. Siapa itu? Bapak-bapak? Kan bukan, ibu. Makanya al-ummu audun inda ahadahul haya birayyi awraqa ayyama iraqi. Calon-calon ibu ini ibarat pertamanan. Ibarat pertamanan. Kalau sering mendapatkan siraman, dalam hal ini artinya adalah siraman-siraman keilmuan, pengalaman, pendidikan, maka akan ada masanya di mana taman ini akan mengeluarkan bunga-bunga yang sangat harum dan indah-indah warnanya. Al-ummu ustadul asatidadil ula syagholat ma'athiruhum madal afaq. Sagholat ma'athiruhum madal afaq. Sehebat-hebatnya Kiai Hasan itu pasti hasil didikan dari ibu yang luar biasa. Tidak ada orang hebat kemudian tidak lahir dari rahim orang yang luar biasa, nggak ada. Kalau bapaknya biasa-biasa itu ada, tapi ibunya harus luar biasa. Itu santri-santri
Al-Mawaddah aja tepuk tangan tok ae. Iki sing ngomongi awakmu. Loh, yang harus kemudian benar-benar berkualitas itu kamu, untuk kemudian mampu melahirkan generasi-generasi Al-Mawaddah, Romo Kiai Hasan di masa-masa yang akan datang. Ya minimal amin lah, minimal amin. Tapi kamu kan tahu bahwa Ar-Raja itu garis nggak ngomongin yang kono loh, bah aku tidak noleh, waduh loh. Ar-Raja itu adalah ta'alluqul qalbi bimahubin, tapi ma'al akhdhi fil asbab. Kamu ngomong amin itu berarti kan kamu pengen itu semuanya terjadi, pengen bahwa masa depan kamu cemerlang, kamu sukses, kemudian ketika kamu berkeluarga mendapatkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Iya Pak. Oman amin ono sik oman amin. Ngapunten ya, saya itu ngapunten ya. Punten kowendo nih wajanan. Ini bukan masalah aminnya, tapi harapan ini, kalau disebut harapan, disebut cita-cita, maka kata ulama kita, sama bisa lihat itu di Nambajuri ya Pak ya, Nambajuri ya, itu bisa sama lihat bahwa ta'alluqul qalbi bimahub ma'al akhdhi fil asbab, bahwa harapan itu adalah sebuah keinginan yang kita bangun sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya di dalam pikiran dan hati kita, tapi disertai dengan langkah yang konkret bahwa ini semua harus kita capai. Langkah yang konkret itu penting, karena kalau tidak, kamu hanya pengen. Kamu misalnya begini, nilai tertinggi di sini kalau ujian satu mata pelajaran berapa, Ustaz? 9. Ketika kamu ditanya, kamu pengen nilai berapa ujian besok? 9. Tapi kamu nggak mau belajar, malah cari kiai, cari siapa, ibunya dipanggil, katanya ibu adalah doanya yang paling mustajab. Bu tolong ini bu, air tolong didoain bu. Tapi kowe gak tahu belajar, kowe gak tahu sinau, kowe gak tahu ngapal nih. Enem gak iso kowe ngomong nek kosongo. Nggih Pak. Nggih kan ya. Artinya, dan nanti kamu kalau begitu, kamu lambat laun akan seudon dengan Kiai Hasan. Ternyata Kiai Hasan doanya nggak mandi. Saya kemarin sebelum ujian sempat bertemu dengan beliau, kemudian saya minta didoakan untuk menghadapi ujian. Ternyata nilai saya 4. Itu bukan karena doanya Kiai Hasan yang nggak mandi, ya karena saking tololmu itu loh. Karena kamu hanya pengen, tapi kemudian tidak mencoba melangkah untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Makanya moga-moga santri Al-Mawaddah, santri Gondor secara keseluruhan, moga-moga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan perjalanan pencarian keilmuannya, selalu ditingkatkan kualitasnya, dan yang paling penting moga-moga selalu istiqomah kesantriannya. Terakhir kita ikut doakan moga-moga selain pondok ini benar-benar menjadi pondok yang penuh berkah, penuh manfaat, penuh faidah. Moga-moga para khudama ilmahad, khususnya para masyayikhnya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Kiai, tidak bisa matur apa-apa. Ya, saya nggak ingat apa-apa. Saya langsung bodoh mendadak ini tadi. Tapi memang aslinya tolol, cuman ini jauh lebih bodoh dari yang saya perkirakan. Tapi saya sudah cukup marem karena saya diterima dengan luar biasa. Tadi sudah dikasih sate. Oh iya Pak, gak ono kuwi nang omahku. Sate ku onoke meneng sing asli Ponorogo lho, paham Pak? Sate Ponorogo kan gede-gede ngene. Ono nek aku sate Ponorogo tulisannya, tapi cilik-cilik malah gampang nyeliliti apa jenenge? Ono ngono kuwi, tapi wah jasa ST ya itu semua haram. Dan yang paling membanggakan, saya dianggap korobah, dianggap saudara oleh beliau. Matur suwun sangat Yai, estu nyuwun agung pangapunten semua kesalahannya, semua kekeliruan yang saya lakukan. Mohon maaf, mohon doanya Yai. Panjenengan doakan juga, moga-moga pengabdian kami di Pondok Ploso moga-moga istiqomah, dan doakan masyayikh kami selalu dalam kondisi sehat, dipanjangkan usianya, fil khidmah wal ubudiyah wal ibadah, dan moga-moga pondok kita juga menjadi pondok yang benar-benar berkah. Santri butuh berkah.
barokah sama dia senengane muni tapi gak ngerti. Sama kan ngerti berkati kan daging, mie ngono kae. Barokah itu jundum min junudillah. Barokah itu adalah kebaikan-kebaikan yang terus meningkat, yang menjadi prajurit-prajurit Allah yang tidak terlihat. Itu adalah barokah, dan dia punya cara kerja yang kita nggak tahu bagaimana itu, tapi itu benar-benar bisa kita rasakan semuanya. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.